Sekarang kita membahas tentang supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kita dekat dengan pekerjaan Tuhan. Sama seperti kita dekat dengan seseorang, berarti kita harus mengusahakan bagaimana kita bisa dekat dengan keluarganya, dekat dengan temannya, bahkan dekat dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita harus dekat dengan pekerjaan Tuhan. Kita harus meneliti, meniru, meneladani waktu Yesus datang ke dunia, apa yang dilakukan Yesus. Begitu juga harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan hal demikian? Karena Yesus sendiri pun mengatakan, engkau dapat melakukan perkara yang lebih besar dari perkara yang aku buat selama aku di bumi. Jadi kita telah berkuasa melakukan apa yang telah dilakukan Yesus selama dia di bumi ini. Bukan berarti kita harus disalibkan, bukan berarti kita harus menderita, tapi apa teladan yang patut kita lakukan yang sanggup dalam diri kita. Contohnya, Yesus identik dengan mengasihi, penuh mujizat, mengampuni, dan luar biasa. Jadi kita harus luar biasa. Kita harus bisa mengampuni orang yang sangat-sangat bersalah kepada kita. Bahkan zaman ini memakai kondisi, memakai lingkungan, memakai teman untuk kita bisa berdomisili dengan dosa. Apakah kita bisa menjauhkan dosa di saat kita lagi sedang proses penyempitan iman? Kenapa kita bilang proses penyempitan iman? Di saat iblis mulai mencoba iman kita, iblis mulai mencoba kita, karena iblis selalu tidak suka bahwa kita itu sangat dekat dengan Tuhan, sangat bersahabat dengan Roh Kudus. Itu sangat dibenci oleh iblis, sehingga kita harus berani melawan iblis dan menginjaknya, kata Yesus. Haleluya. Jika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pun sangat memperhatikan kita. Kita harus yakin bahwa Yesus memperhatikan kita. Jadi jika kita diperhatikan oleh Yesus, apalagi masalah kita? Kita gak usah problem-problem, gak usah sedih-sedih. Kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Bersukacitalah oleh karena Tuhan. Jadi begitulah, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, pertama kita harus suka cita. Jika kita selalu suka cita di dalam penderitaan kita, iblis berkata demikian, aduh, hamba Tuhan ini luar biasa. Aku selalu mencoba menjatuhkan dia. Aku selalu mencoba menyempitkan imannya. Tapi kenapa dia selalu tersenyum, mengasihi dan mengasihi? Itu karena Yesus, itu karena Roh Kudus ada di hati kita. Luar biasa. Jadi kita mulai dicoba dibawa ke dalam perkara-perkara yang lebih tinggi, tetap kita senyum, smile. Ya, luar biasa. Seolah-olah kita tidak menunjukkan kita mempunyai masalah, karena kita suka masalah. Bukan maksudnya kita suka masalah itu sudah kan, tapi kita mempunyai suka. Sama seperti kalau sekolah, dia sudah mengetahui pelajaran-pelajarannya, dia sangat suka. Kapan ujian ya Bu? Kapan ujian? Tanggal berapa? Bulan berapa? Begitu juga dengan kita sendiri yang punya iman. Kita tidak takut apapun masalahnya, apapun problema-problema yang dibuat oleh iblis. Kita tidak gentar sama sekali. Luar biasa. Jika kita telah memahami dan percaya penuh kepada Yesus, kita sungguh disayang oleh Yesus. Kesabaran kita selalu meningkat, kasih kita selalu meluas, mengampuni kita selalu menyeluruh tanpa sedikit pun celah. Kita akan mengampuni satu yang lain yang bersalah kepada kita. Bahkan kita memberkati musuh kita, mendoakan musuh kita. Bahkan kita berhak menopang yang sakit akan sembuh. Luar biasa.
Kita akan mengusir setan oleh karena nama Yesus. Kita sanggup karena di dalam hati kita ada Roh Kudus yang mengajari kita di setiap saat kita. Jadi kita tidak perlu gentar oleh karena itu. Pikiran kita hanya tertuju kepada Yesus dan Yesus. Hanya sebab Yesuslah jalan kebenaran. Yesus sendiri berkata, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa melainkan melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan menuju ke kerajaan surga. Jadi kita harus yakin, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Percaya dan percaya. Jangan hanya percaya dikit-dikit. Maka ada tertulis dalam Alkitab, murid-muridnya dulu ada kesurupan dan murid-murid mencoba untuk mengeluarkan setan, tapi mereka tidak mampu mengeluarkan setan itu dari manusia yang kesurupan itu. Bertanyalah orang itu, Guru, Yesus, Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir setan yang ada di dalam tubuh, yang menguasai tubuh manusia ini? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya imanmu kurang percaya. Katanya kurang percaya, bukan dibilang tidak percaya, melainkan kurang percaya. Sama seperti kita contoh, kalau kita lagi masak mie Indomie, jika kita menaruh airnya cuma sedikit, maka minyak gosong, kurang masak dan tidak enak, keasinan pasti. Tapi jika airnya penuh, pas, maksudnya pas, cukup, maka mie itu akan masak, mie itu akan enak dimakan. Begitu juga dengan halnya iman. Jika kita mempunyai iman yang kurang, minta kepada Tuhan, oh Tuhan Yesus, berikan, tambahkan imanku, maka Tuhan akan menambahkan iman kita. Tapi kita harus menyediakan hati yang luar biasa. Jangan kita mengikuti Yesus dengan tidak sungguh-sungguh. Kita mengikuti Yesus dengan luar biasa dan tidak takut dengan dunia ini. Kita jangan melihat dunia ini, tapi kita, hati kita, mata kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Bahwa kita, tujuan akhir hidup kita adalah ke sorga. Sorga dan sorga. Kita akan merasakan nanti, kita akan memiliki nanti sorga, mahkota yang luar biasa. Tuhan sendiri mengatakan, mahkota itu terbuat dari emas perak. Mau dunia tidak bisa menyediakannya bagi kita, sorga hanya dibuat oleh Yesus yang luar biasa. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, tetapi dia memperhatikan setiap orang yang percaya, setiap orang yang berjalan di jalannya, dan setiap orang yang haus akan Yesus. Kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Pertama, cukupkah dengan ibadah-ibadah? Cukup sebenarnya. Tapi ibadah yang bagaimana? Ibadah yang hati kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berikan pujian, penyembahan, doa, syafaat yang luar biasa. Di saat kita ibadah, di saat kita memasuki rumah Tuhan, kita serahkan hati kita. Kita katakan, hatiku, hidupku tidak milikku lagi, tapi miliknya Yesus. Penuhi aku Roh Kudus, sehingga di situ kita mempunyai power yang luar biasa. Kita akan berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dengan luar biasa, dengan keinginan Roh Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dengan keinginan kita yang luar biasa. Kita menyembah Tuhan dengan senang, dengan sepenuhnya, dan apa yang diminta Tuhan. Kata firman Tuhan, Allah adalah roh, jadi kau harus menyembahnya dengan roh, bukan dengan daging, bukan dengan kehidupan kita, tapi dengan roh kita, dengan nyala-nyala Roh Kudus di dalam roh kita. Kita harus berkata-kata memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi serahkanlah dirimu kepada Tuhan.
berikanlah dirimu dibaptis dan bertobatlah, sehingga kita bersama-sama dan yakin, kita harus yakin, pasti percaya sepenuhnya kapanpun datang Tuhan, kita akan bersama-sama di surga. Kita akan merasakan indahnya surga. Di dunia ini banyak rintangan, banyak godaan. Kita tidak memandangnya, walaupun itu indah, walaupun itu godaan-godaan ini, kita tidak memandangnya, saudaraku. Kita yang memandang Tuhan. Haleluya. Aduh, kita tidak akan goyah walaupun cobaan silih berganti. Itu bukan cobaan, ayo itu makan-makanku. Kita sanggup mengatakan demikian. Mari hai maut, maut di manakah sengatmu? Kita harus dapat mengatakan demikian. Hai cobaan, di manakah kekuatanmu, gak mampat sama aku? Harus itu. Kita harus ketawai godaan. Gak mampat. Terus ada Roh Kudus di hati saya, katakan demikian. Sehingga iblis bingung sama kita dan takut. Melihat kita pun takut. Kita harus mengusir dengan nama Yesus. Haleluya. Sehingga kita dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi doa kita menjadi meluas dan luar biasa. Kita harus tahu firman Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah akan selamat. Apa maksudnya? Itu sebenarnya umpama yang kecil. Jadi kalau kita di rumah itu, semua rumah itu selamat. Jika kita di satu kota itu, seluruh kota itu akan selamat. Hal itu kita harus percaya itu. Jadi jika kita di negara itu, satu negara selamat, haleluya, kita harus percaya itu, haleluya. Kita harus sanggup berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Kata Tuhan, bukan cuma di negara kita, di suruh kita, tapi ke ujung dunia kita harus sanggup menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak takut, karena di dalam hati kita ada Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Haleluya. Mungkin sekian kabar sukacita sore hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah iman kita menjadi bertambah, menjadi besar. Kita kalahkan maut